Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saida dari SMK Negeri 1 Gedangan, Kabupaten Malang. Hari ini kita akan membahas tentang polimer. Apa yang dimaksud dengan polimer? Polimer dari kata-kata poli dan mer. Poli itu banyak, mer itu adalah monomer. Jadi polimer adalah suatu makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun atas banyak monomer. Cara terbentuknya melalui suatu reaksi yang kita sebut dengan reaksi polimerisasi. Jenis polimer banyak sekali, kita golongkan dulu menurut jenis monomer pembentuknya. Ada yang disebut homopolimer, ada yang disebut dengan copolimer. Yang dimaksud dengan homopolimer itu adalah polimer yang monomernya sejenis. Contohnya adalah polietena, berarti dari kata-kata poli banyak, etena suatu zat yang mempunyai nama etena, berarti banyak etena bergabung membentuk polietena, dan itu sama digambarkan dengan gambar yang sama warnanya dan sama bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah copolimer. Copolimer adalah polimer yang tersusun atas monomer yang tidak sejenis. Contohnya adalah dacron, serat nilon, dan lain-lain, digambarkan seperti ini. Ada monomer yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, kemudian bergabung membentuk suatu polimer yang monomernya tidak sama. Kita sebut dengan copolimer. Kemudian menurut reaksi pembentukannya, polimer kita bagi dua, nanti ada polimer adisi dan ada polimer kondensasi. Polimer adisi adalah pembentukan polimer yang monomernya mempunyai ikatan rangkap, itu cirinya. Kemudian dari ikatan rangkap akan berubah menjadi ikatan tunggal pada polimernya. Contohnya seperti ini. Nah, ini pertama monomernya vinyl klorida, kemudian yang kedua vinyl klorida juga, berarti homopolimer. Kemudian monomernya mempunyai ikatan rangkap seperti ini. Setelah berikatan melalui reaksi polimerisasi, ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Itu yang kita sebut dengan polimerisasi adisi. Kemudian yang kedua, menurut reaksi polimerisasinya ada reaksi polimerisasi kondensasi. Cirinya adalah monomernya mempunyai gugus fungsi di kedua ujungnya, kemudian setelah berikatan akan terbentuk molekul sederhana yang dilepaskan. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan gugus fungsi. Di ujung-ujungnya ada OH. Monomernya namanya glukosa, berikatan dengan glukosa, berarti homopolimer karena sama. Kemudian setelah berikatan akan terbentuk ikatan antara monomer glukosa yang satu dengan yang lain, membentuk polimer yang namanya polisakarida atau amilum, dan dilepaskan suatu molekul sederhana, yaitu air. Kita lanjutkan. Menurut asalnya, polimer ada dua jenis, ada polimer alam, ada polimer sintetis. Karena polimer alam berarti sudah terdapat di alam. Contoh-contohnya adalah amilum atau selulosa, kemudian protein, ada karet alam. Karet nanti ada yang alami, ada yang sintetis. Yang pertama kita bahas dulu untuk amilum atau selulosa. Jenis polimerisasinya kondensasi, nama monomernya adalah glukosa. Mekanisme reaksinya seperti yang tadi. Ini glukosa berikatan dengan glukosa homopolimer membentuk polisakarida melalui reaksi polimerisasi kondensasi, melepas molekul kecil H2O. Kemudian contoh polimer alam yang kedua adalah protein.
protein, reaksi polimerisasinya kondensasi, nama monomernya adalah asam amino, terdapat pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mekanisme reaksinya kita lihat. Nah, ini adalah asam amino yang pertama, ini asam amino yang kedua, kemudian berikatan dengan polimerisasi kondensasi melepas H2O. Ikatannya terkenal dengan nama ikatan peptida. Contoh yang lain untuk polimer alam adalah karet alam. Polimerisasinya dengan reaksi adisi, monomernya namanya adalah isoprena. Biasanya digunakan untuk ban mobil. Mekanisme reaksinya kita lihat. Ini adalah isoprena, berikatan rangkap. Berikatan dengan isoprena yang kedua juga berikatan rangkap, sehingga reaksinya kita sebut reaksi adisi. Dari rangkap berubah menjadi tunggal. Kita lanjutkan sekarang dengan polimer sintetis. Polimer sintetis kita kelompokkan jadi 3. Ada plastik, ada karet, ada serat. Untuk plastik ada 2 sifat plastik, ada termoplastik, ada termosetting. Termoplastik itu adalah plastik yang meleleh kalau dipanaskan. Kalau termosetting itu plastik yang tahan panas. Nah, ini contoh-contoh dari plastik. Ada polietena, berarti monomernya etena. Polivinilklorida, monomernya vinilklorida. Dan teflon atau politetrafluoroetena, ada juga polivinil alkohol. Nah, plastik jenis polietena, monomernya etena, berikatan rangkap, berarti reaksinya adalah polimerisasi adisi. Biasanya digunakan untuk lembaran plastik dan pembungkus makanan. Mekanisme reaksinya seperti ini. Ini adalah etena, C dengan 4 atom H berikatan rangkap. Etena pertama, etena kedua, etena ketiga, etena keempat. Bisa dilihat selanjutnya. Jenisnya adalah homopolimer, reaksinya polimerisasi adisi. Selanjutnya polivinilklorida. Biasanya digunakan untuk pipa PVC. Mekanisme reaksinya hampir mirip dengan polietena. Cuma bedanya di sini kalau etena C dengan 4 atom H, kalau polivinilklorida 1 atom H diganti dengan klorin atau Cl. Polimerisasinya juga adisi, jenisnya adalah homopolimer karena yang terikat sama. Contoh yang lain dari plastik adalah teflon. Biasanya kita gunakan sebagai pelapis alat rumah tangga. Monomernya tetrafluoroetena. Mekanisme reaksinya hampir sama dengan polietena dan polivinilklorida. Bedanya adalah atom H pada polietena diganti dengan fluorin semuanya. Seperti ini. Berarti jenisnya adalah polimerisasi adisi, kemudian homopolimer karena yang terikat juga sama semuanya. Selanjutnya, jenis polimer sintetik yang lain adalah karet. Ada karet 1,3-butadena, ada karet kloropena, ada karet stirena. Satu contoh saja, untuk karet sintetis ini ada yang terkenal yaitu buna. Monomernya butadiena dan stirena. Biasanya digunakan untuk ban mobil. Mekanisme reaksinya kita lihat. Ini adalah butadiena. Yang kedua adalah stirena. Berarti yang gabung dalam polimer ini tidak sejenis atau copolimer. Reaksinya adalah polimerisasi polimerisasi adisi karena ikatan rangkap berubah menjadi tunggal. Saya ulangi, reaksinya adisi, jenisnya adalah copolimer.
Kita lanjutkan serat sintetis. Ada plastik, ada karet, ada serat. Yang serat ini kita contohkan nilon, jenisnya kondensasi, monomernya asam adipat dan heksametildiamin, biasanya untuk serat kain. Kita lihat mekanisme reaksinya. Ini adalah heksametildiamin dengan gugus fungsi di ujung-ujungnya ketemu dengan asam adipat yang juga mempunyai gugus fungsi di ujung-ujungnya. Berarti jenisnya adalah kopolimer karena tidak sama, kemudian melepas molekul air, berarti polimerisasinya adalah kondensasi. Contoh lain dari serat adalah dakron, monomernya etilen glikol dan dimetil tereftalat, kemudian banyak digunakan untuk serat kain dan pita magnetik. Demikian penjelasan saya tentang polimer. Sekali lagi, polimer ada polimer adisi, ada polimer kondensasi, ada polimer alam, ada polimer sintetik, kemudian ada homopolimer dan ada kopolimer. Semua ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.